Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan kembali memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kasih dari Surga. Hukum kasih yang kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama hendak mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Sang Kasih boleh mengampuni dosa dan kesalahan kita. Berita anugerah yang kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 yang demikian firman-Nya. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berita anugerah mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Di tengah masa pandemi COVID-19, di tengah beratnya pergumulan kehidupan, kita harus tetap ingat
bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dialah yang akan mendatangkan damai sejahtera untuk kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan ini dengan nyanyian kesanggupan, berserah kepada Yesus. Kami mohon jemaat berdiri. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan menyatukan hati. Kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus, membawa rasa syukur kami di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah masa PPKM darurat. Engkau boleh tetap menjaga kami. Oleh karena itu, kami di dalam kehidupan ini hendak berserah kepadamu. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Terlebih khusus pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Mergangsan. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat GKJ Mergangsan. Biarlah dalam setiap persoalan yang dihadapi, damai sejahtera Tuhan dinyatakan melalui setiap penyertaan, melalui setiap tuntunan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan
jemaat GKJ Mergangsan. Hingga pada akhirnya Tuhan boleh memakai jemaat GKJ Mergangsan untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga damai sejahtera Tuhan tidak hanya dapat kami rasakan secara pribadi, melainkan juga dapat dirasakan oleh banyak orang di sekitar lingkungan gereja. Kami mau menyerahkan juga Majelis GKJ Mergangsan, biarlah melalui para majelis pelayanan di masa PPKM darurat boleh tetap dilaksanakan untuk mendatangkan damai sejahtera. Saat ini kami juga berdoa untuk para tim multimedia yang dengan sungguh bekerja, berpelayanan untuk terus menyatakan kasih Tuhan, untuk dapat memelihara iman jemaat melalui ibadah online yang kami bangun. Biarlah Tuhan memberkati para tim multimedia, sehingga melalui tim multimedia, meskipun kami melakukan ibadah di rumah masing-masing, tetapi iman kami boleh tetap terpelihara di dalam Tuhan. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam kondisi kedukaan. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Tri. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Petrus Sunarto. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera Tuhan melalui penghiburan dari Roh-Mu yang kudus. Kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa menjaga keluarga yang ditinggalkan dan memampukan keluarga yang ditinggalkan untuk kuat menjalani hari-hari ke depan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada dalam kondisi sakit ataupun sedang isolasi mandiri. Tuhan memberkati, biarlah saudara-saudara kami pun juga terus melihat kuasa-Mu melalui setiap uluran tangan yang dia rasakan, melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi, ataupun makanan dan minuman, hingga kemudian itu dapat menjadikan sumber kekuatan dan kesehatan di dalam tubuh kehidupan saudara kami, sehingga saudara kami pun juga dapat merasakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupannya. Hingga pada akhirnya kami hanya memohon, biarlah kehendak-Mu dinyatakan atas kehidupan saudara kami ini. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia ini tetap dapat menyatakan kasih Tuhan melalui program-program yang dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus corona. Begitu juga setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati, biarlah bangsa ini tetap menyatakan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau menyerahkan bangsa Indonesia dalam kuat kuasa kasih-Mu, biarlah kehendak-Mu nyata atas kehidupan kami. Dan bila mana pada saat ini kami hendak bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat menerima firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, kemudian dilanjutkan ayat 53
sampai ayatnya yang ke-56. Ada dua pokok perikop judul yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan yang kedua, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota itu ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pada kesempatan kali ini masih ada di masa PPKM darurat. Terkadang masa PPKM darurat ataupun masa COVID-19 yang tidak kunjung usai membuat kita merasa letih, membuat kita merasa capek. Di satu sisi, dengan banyaknya pekerjaan, kita merasa sangat kelelahan. Sehingga banyak sekali dari kita yang tentunya bukan hanya saya saja, tetapi panjenengan semuanya juga menginginkan suasana damai sejahtera itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita.
keinginan ataupun harapan untuk dapat merasakan damai sejahtera, itu berarti bahwa kita terbebas dari segala bentuk pergumulan kehidupan, ataupun kita juga bersama-sama bisa kembali hidup seperti sedia kala. Dan saya yakin hal itu pun juga menjadi harapan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di sini kita kembali diperingatkan ataupun kita kembali diingatkan, di mana kita dapat melihat dua cerita. Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Kondisi yang kurang lebih sama. Artinya sama di sini bukan berarti orang-orang pada saat itu juga mengalami masa COVID-19. Melainkan sama yang saya maksud di sini adalah orang-orang pada saat itu, pada zamannya Yesus, banyak sekali yang menginginkan damai sejahtera Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupannya. Kita dapat melihat ketika Yesus mengutus rasul-rasulnya untuk mewartakan kabar Injil. Kemudian rasul-rasulnya kembali kepada Yesus, dan seketika mereka kembali, mereka sangat kelelahan. Hingga akhirnya Yesus dan murid-muridnya mengasingkan diri. Mereka berlayar, mereka beristirahat sejenak di kapal agar tubuhnya dapat fit kembali. Sehingga Yesus dan murid-muridnya dapat kembali melakukan tugas pelayanannya. Kita dapat melihat bersama di dalam cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika banyak orang berkumpul pada saat itu yang jumlahnya kurang lebih 5.000 orang, Yesus tergerak hati karena melihat orang banyak itu seperti domba yang kehilangan gembala. Mereka terlantar, mereka tanpa arah dan tujuan. Di satu sisi, mereka datang menemui Yesus, juga banyak sekali di antara mereka yang membawa sanak saudaranya yang sedang sakit ataupun sedang ada di dalam pergumulan. Di situ kita dapat melihat bagaimana kemudian Yesus mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan orang-orang yang menjumpai Yesus yang membawa sanak saudaranya untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Tidak hanya itu saja, ketika Yesus tiba di Genesaret, rupanya kabar tentang Yesus sudah menyebar ke segala penjuru, sehingga Yesus pun juga menjumpai hal yang sama. Banyak orang yang mengusung keluarganya yang sakit. Banyak orang yang menaruh orang-orang sakit di pinggir-pinggir jalan dengan harapan orang-orang yang sakit itu dapat menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus dan mereka boleh merasakan kesembuhan. Kesembuhan itulah yang kemudian menjadikan damai sejahtera dalam kehidupan orang-orang yang ada dalam kondisi sakit,
kelaparan, kesusahan, dan sebagainya. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera. Artinya, kita dapat melihat orang-orang yang ada pada saat itu sungguh berharap kepada Yesus karena mereka meyakini bahwa Yesuslah sumber damai sejahtera mereka. Nah, kalau kemudian orang-orang pada saat itu sudah meyakini bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera mereka, pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan kita selaku orang yang percaya, yang pada saat ini pun juga sebenarnya juga merasakan hal yang kurang lebih sama di tengah masa pandemi COVID, di tengah PPKM darurat. Apakah kemudian kita juga dapat mempunyai pengharapan yang sama, yakni Yesus sumber damai sejahtera kita, atau tidak? Itu pertanyaan refleksi yang pertama untuk kita. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, kalau orang-orang pada saat itu termasuk kita menjadikan Yesus sebagai sumber damai sejahtera kita, bagaimana dengan Yesus dan murid-muridnya? Apakah Yesus tidak berhak untuk merasakan damai sejahtera ketika ia berpelayanan di dunia ini? Di sini kita dapat melihat bahwa sumber damai sejahtera yang dirasakan oleh Yesus dan murid-muridnya, yakni mengasingkan diri, beristirahat. Itu yang kemudian menjadi sumber damai sejahtera. Waktu istirahat itu adalah waktu untuk kita merasakan damai sejahtera. Saya masih ingat betul ketika kita ibadah secara langsung di gereja. Biasanya ada jemaat yang tidur di gereja. Ya, karena mereka juga merasakan tidur di gereja, dengar firman Tuhan, kesannya kayak didongengin, itu merupakan bentuk damai sejahtera yang dirasakan. Kesibukan pekerjaan itu sudah terlarut dalam tidur. Yesus dan murid-muridnya pun juga demikian. Mereka dapat merasakan damai sejahtera dengan cara beristirahat. Saya ingat dulu ketika anak saya masih kecil, anak saya seringkali rewel kalau setiap malam. Dan mesti selaku orang tua, saya dan istri begadang. Ketika anak sudah bubuk di gendongan, kemudian ditaruh di tempat tidur, nangis lagi. Akhirnya digendong lagi. Sudah tidur, ditaruh di tempat tidur, nangis lagi. Harus digendong lagi, sehingga kemudian orang tua harus begadang. Dan ketika saya pribadi bisa tidur sejenak, saya sudah sangat merasakan damai sejahtera. Artinya, di satu sisi kita meyakini bahwa Yesus sumber damai sejahtera, tetapi di sisi lain kita juga dapat merasakan damai sejahtera itu dengan hal yang sederhana. Tidur, istirahat, mengasingkan diri, agar kita kembali fresh, agar kita siap untuk menghadapi kehidupan yang semakin berat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dua hal yang saya kemukakan di awal tadi, mari kita bersama-sama menghayati dan merefleksikan itu, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Yang pertama, berserah penuh kepada Tuhan Yesus karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dan yang kedua, beristirahatlah. Karena dengan kita istirahat, kita akan merasakan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita. Melalui pengakuan iman rasuli, kami mohon jemaat berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan menghaturkan persembahan kepada majelis yang bertugas. Kami persilahkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang telah kita siapkan dalam ibadah ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini akan dilandasi dari Matius 6 ayat 4, yaitu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam kotak persembahan pada waktu jam kantor gereja, atau melalui rekening gereja, atau melalui QRIS, atau melalui majelis tempat. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 439 ayat 1, bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan,
Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini dari tempat kami masing-masing. Melalui khotbah yang disampaikan Pendeta Hendra Kurniawan, kami semakin memahami bahwa Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera kami selama-lamanya. Ya Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan kami agar dapat menjadi karya nyata dalam pelayanan kami di GKJ Meregangsan dan di masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tiada sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus melalui doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada kesempatan kali ini kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian "Tak Kutaukan Hari Esok." Kami mohon jemaat berdiri. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan iman percaya kita di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Meskipun saya sudah